Nah, kamu kan sekarang lagi cari cara untuk bisa mendapatkan orderan pertama di toko bisnis online kamu. Nah, video ini saya akan sharing kamu dari awal sampai akhir cara tutorialnya untuk bagaimana mendapatkan orderan pertama dari cara-cara supplier, lalu memvalidasi ide produk kamu. Tapi yang saya hanya minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Dan juga ingat ya, untuk nonton sampai habis, karena saya akan sharing kamu ilmu-ilmu berharga yang saya akumulasi selama bertahun-tahun ini. Pertama, kita perlu tahu dulu produk apa yang mau kita jual ya. Jadi untuk mengetahui produk ini, kita pertama perlu cari tahu dulu passion kita tuh bidang apa. Sekarang saya anggapan ini, misalnya kamu sekarang passionnya di bagian gaming, dan kamu pengen jual itu adalah aksesoris atau produk tentang gaming. Dan untuk kasus ini, saya akan anggapan kamu sukanya adalah gaming, dan kamu mau jual mouse gaming. Jadi setelah itu, kamu harus memvalidasi ide kamu. Apakah produk yang kamu mau jual ini, apakah peminatnya banyak nggak di marketplace? Jadi kamu bisa langsung ke bagian iklan Shopee di toko kalian. Kalian pilih satu produk, ditambahkan. Setelah itu, kalian bisa melakukan tambah kata pencarian. Setelah itu, kalian bisa searching keyword yang produk yang mau kalian jual. Kalian bisa lihat mouse gaming. Volume pencariannya itu 100.000. Ini sangat tinggi ya. Jadi peminat produk ini sangat tinggi. Dan setelah itu tentunya kita harus tahu dulu, kita sekarang mau cari supplier. Kalau untuk cari supplier ada dua macam. Pertama, kita bisa langsung dari Shopee sendiri cari produk yang kita cari mouse gaming, lalu kita pergi klik aja, kita cari dulu kota yang mau kita cari suppliernya, dan kita harus cari tahu dulu apakah untuk suppliernya ada mendukung resi otomatis atau enggak, ada tulisan welcome dropshipper atau enggak. Setelah itu, kita bisa langsung kontak suppliernya ya. Setelah itu, kita bisa juga cari di platform macam Jakarta Notebook, lalu dutusan.com, ataupun Baleo Mall dan Dropship aja. Itu merupakan platform-platform yang menghubungi para supplier dengan para dropshipper ya. Jadi kita bisa mendropship barang-barang mereka. Nah, jadi kamu udah tahu nih cari cara untuk bagaimana cari supplier dan riset keyword. Nah, kamu kalau suka videonya, saya mau minta bantu kamu untuk sharing ke teman-teman kamu, ataupun sharing ke sosial media kamu. Karena kalau kamu mau sukses, ya tentunya bareng-bareng dengan teman, jangan sendirian doang ya. Setelah itu tentunya kita harus mempunyai logo. Karena salah satu syarat untuk bisa melakukan branding, pertama kamu harus mempunyai logo dulu. Ini sekarang saya udah buat dulu ya, logo sendiri. Dari Canva, kalian bisa gunain juga, gampang, dan free juga. Ini saya akan buat logo sendiri, kalian bisa lihat, lumayan keren ya. Ini United Gaming. Sekarang saya anggapannya kan niche yang saya pilih adalah gaming ya. Oke, pertama tentunya kita harus langsung buat akun dulu ya. Kalau akun yang saya sekarang, ini United OS, merupakan akun yang lama, saya gak pakai. Sebelumnya saya iseng buat doang. Jadi itu, ini saya gak terlalu fokus. Sekarang, kita kan anggapan niche-nya adalah di bagian gaming. Jadi anggapan sekarang tokonya kita buat United Gaming ya. Pertama, kita harus melakukan optimasi toko, yaitu adalah di bagian dekorasi toko dulu. Kalian bisa klik ini, di bagian dekorasi toko. Jadi dekorasi toko kita harus mendesain sesuai dengan nama brand kita. Kalau kita tentang gaming, kita nanti perlu membuat banner toko kita itu feel-nya bagi para orang yang para gamers ya, mereka tuh mau membeli produknya di toko kamu. Harus membuat desainnya sesuai dengan feeling bahwa orang tuh saat ke toko kamu, mereka langsung ingat, oh selanjutnya harus ke United Gaming beli produk karena brandnya bagus banget, karena sesuai desainnya tuh udah bagus. Kedua, kita bisa masuk ke kategori toko. Kategori toko kita optimasi juga. Jadi sekarang kan saya belum ada posting barang nih. Misalnya kalian udah posting barang, kalian bisa melakukan tambah kategori sendiri. Misalnya sekarang kalian menjualnya mouse, kalian buat tambah kategori mouse gaming. Dan misalnya sekarang kalian mau coba branch out, menambah produk yang mau dijual, mungkin di bagian keyboard gaming, kalian bisa juga tambah kategori keyboard gaming. Selanjutnya yang perlu kalian maksimalkan adalah bagian profil toko. Jadi profil toko sama juga di bagian deskripsi gambar bannernya, kalian perlu kasih tahu dulu, kalian tuh terima pesanannya dari jam berapa ke berapa. Lalu kalian ada terima reseller atau enggak, dropshipper enggak. Dan misalnya sekarang kalian menggunakan pengiriman yang dari Shopee, apakah ada mendukung gratis ongkir atau voucher cashback? Enggak ya. Kalian perlu terangkan juga macam saya gini. Kalian bisa lihat. Dan juga yang perlu saya ingatkan, misalnya sekarang tuh karena sering mengalami barang rusak ya, jadi kan perlu kasih banner gitu. Jadi untuk banner ini ya, jadi saya kasih tulisan dulu. Misalnya kalau customer ada komplain barang rusak, mereka pertama harus submit video unboxing dulu, baru bisa melakukan komplain. Dan kita bisa melakukan refund dana. Dan di sini deskripsi toko juga sangat penting ya, kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan seller mission. Jadi misi-misi ini sangat penting. Kita bisa selesaikan, lalu kita mendapatkan hadiah yang disediakan Shopee. Kalian bisa lihat, dapatkan 2 slot tambahan untuk fitur naikkan produk. Ini merupakan fitur yang bisa mendapatkan views ataupun iklan secara gratis ya. Ini sangat penting digunakan. Selanjutnya adalah di bagian pengaturan toko. Ini pengaturan toko seperti biasanya, kalian bisa terserah kalian. Kalian mau membuat
izinkan penawaran harga atau enggak ya. Kalau saya sendiri biasa ada melakukan fitur ini. Lalu seperti biasanya notifikasi email, kalian mau terima notifnya iya atau enggak. Selanjutnya yang salah satu paling penting merupakan di bagian assistant chat. Ini sangat membantu kalian untuk lebih gampang saat mengurus operasional bagian customer service ya. Ini kalian bisa lihat punya saya. Jadi saat customer tuh di toko mau chat nih, mereka akan pertama mendapatkan chatting kayak gini. Jadi saya mengarahkan mereka untuk membaca peraturan toko dulu. Kalau mereka ingin mengkomplain, tentu mereka harus melakukan unboxing dulu, video unboxing, sehingga bisa melakukan komplain. Dan juga saya suruh mereka untuk memfollow toko kita. Dan selanjutnya adalah kita harus mengoptimasi konten produk. Ini saya kasih contoh, konten produk. Sekarang kita mau jual produknya apa? Kita ada menjual produk mouse gaming, mouse optical M1 ya. Jadi kita bisa melakukan optimasi keywordnya dulu. Kira-kira keyword apa yang paling cocok dengan produk kita ya. Sekarang kan mouse gaming tipe M1. Dan untuk produk ini tidak ada merek ya. Mereknya tuh merek yang China punya, Fruitful ini. Kita bisa cari dulu apakah Fruitful ini yang di bagian sini yang kalian bisa lihat. Apakah ada banyak yang cari nggak kalau di Shopee? Kalian bisa cari di keywordnya lagi. Fruitful tadi produknya. Fruitful. Nah, untuk volume pencarian itu 0. Jadi kita jangan taruh Fruitful ini di konten produk kita ya, judulnya. Kalau Cookie kan merupakan merek toko suppliernya, kita jangan taruh juga. Kita bisa copy juga mouse gaming, RGB, mouse kabel, USB, dan sisanya. Ini merupakan salah satu cara gampang ya. Kalau cara yang kedua adalah seperti kita perlu riset sendiri, cari di bagian tambah kata pencarian, kita cari volume pencariannya besar atau enggak. Oke, sekarang kita langsung cepat aja. Seperti biasa, kita mengoptimasi foto produk. Dan saya sarankan ya, kita kalau ada video produknya akan jauh lebih bagus. Video produk itu merupakan salah satu optimasi produk juga. Dan bagusnya kalau di foto yang selanjutnya, kita tuh kasih produk yang unedit. Jadi beneran anggapan kita kasih customer lihat bahwa produknya asli kok tanpa edit, bentuknya begini ya. Jadi bisa lebih didapatkan kepercayaan customer. Dan selanjutnya, seperti biasa, deskripsi produk, spesifikasi, kita bisa ikutin punya dia. Nah, kita lihat dulu. Kita bisa copy punya dia. Nah, untuk kategori merek nih. Merek kan kita tadi nggak ada Fruitful, ini kan merek nggak terkenal nih. Kan merek dari China sendiri, sehingga kita buatnya tuh tidak ada merek. Jenis garansi, saya anggapan sekarang tidak ada garansi ya. Masa garansi tidak ada. Gaming, iya. Nah, untuk di sini spesifikasi saya saranin untuk isi semua. Tapi untuk video ini saya nggak akan jelasin detail ya, karena lumayan menghabiskan waktu. Karena harus ngerti juga ya. Habis itu, kalau ada variasi, bagusnya kalian isinya variasi ya. Contoh nih, tadi untuk produknya kan ada beberapa variasi itu ya. Kalian bisa lihat. Ada tipe M1, X1, sama X2. M1, X1, sama X2. Oke. Untuk harga, kalian pasti sesuaikan juga dengan harga suppliernya berapa ya. Ini saya kasih contoh doang. Misalnya harganya sekian. Dan saya mau sarankan apa? Bisa sekarang kalian melakukan dropship nih, otomatis kalian kan belum ada penilaian toko nih. Penilaian toko dan produk itu sangat penting. Kalian pada awalnya, kalian terpaksa harus menjual harganya lebih rendah daripada supplier kalian untuk banting harga. Jadi kalian jual, dan kemudian customer udah terima orderan, kalian minta dia kasih penilaian bagus. Setelah kalian tokonya dan produknya udah mendapatkan penilaian yang lebih banyak dan bagus, kalian pelan-pelan bisa up harga kalian, gitu ya. Karena penilaian produk itu sangat penting. Walaupun sekarang harga kamu ya, sekarang contoh ada 2 toko nih, satu yang ada penilaian produk, satunya enggak. Otomatis customer yang mau beli produk, mereka akan cari yang ada penilaian dong. Untuk berat, sesuaikan juga dengan berat produk aslinya. Untuk ukuran paket juga diisi ya, sama ongkos kirim, kalian sesuaikan dengan pengiriman yang disediakan oleh supplier kalian ya. Misalnya kalau suppliernya hanya menyediakan bagian reguler, kalian sesuaikan juga reguler aja. Untuk pre-order, kalian sesuaikan juga kondisi sama. Setelah udah, kalian bisa simpan dan tampilkan ya. Nah, sekarang saya anggapan kamu udah siap konten produk nih. Kita masuk ke bagian promosi toko. Promosi toko yang dimaksud adalah menggunakan voucher cashback, sama juga menggunakan diskon produk. Ini untuk gunanya adalah
meningkatkan tingkat konversi ya. Jadi tuh ada kunjungan sama konversi. Jadi kamu perlu menggunakan iklan ataupun optimasi konten produk untuk meningkatkan viewersnya, lalu kamu ingin cari cara untuk meningkatkan tingkat konversinya. Untuk tingkat konversi, kalian bisa menggunakan dua ini. Kalau saya sendiri pribadi menggunakan voucher toko saya dan voucher ikuti toko. Kalau untuk voucher ikuti toko, kita meningkatkan konversi dan juga kita bisa meningkatkan followers kita ya. Ini voucher ikuti toko, saya bisa contohin buat. Nah, sekarang saya anggapan tes nih. Untuk periode terserah juga, kalian mau setting sampai kapan. Untuk persentase diskonnya, kalian mau set dalam angka nominal sekian atau persentase ya, terserah kalian. Kalian harus perhatikan dulu untuk margin produk kalian biar kalian nggak rugi ya. Untuk kuota pemakaian pun disesuaikan juga. Nah, ini untuk voucher ikuti toko. Selanjutnya adalah voucher toko saya. Sebenarnya konsepnya sama aja. Satu untuk meningkatkan followers toko, satunya lagi enggak. Tapi dua-duanya ada tujuan untuk meningkatkan konversi. Dan selanjutnya adalah di bagian melakukan diskon toko, yaitu adalah promo toko di bagian ini. Jadi itu anggapan kalau kalian sekarang membuat diskon nih. Jadi pembeli yang datang lihat atau calon pembeli, mereka datang ke toko kamu nih. Mereka lihat produknya tuh ada diskon nih. Pasti mereka kan ada namanya FOMO, Fear of Missing Out. Mereka anggapan kira tuh diskonnya hanya dari waktu sekian sampai sekian doang. Jadi limited gitu. Jadi kemungkinan orang mau beli produknya akan jauh lebih tinggi. Jadi sehingga tingkat konversi kita akan lebih tinggi juga. Selanjutnya kita bisa menggunakan bundle juga, yaitu adalah paket diskon. Jadi paket diskon ini merupakan misalnya kalian sekarang membeli produk A 2 piece, 3 piece, kita bisa setting sendiri. Pembeli itu bisa mendapatkan diskon berapa persen gitu ya. Ini sangat penting juga untuk mungkin kamu mau clear stok kamu. Dan terakhir, kita melakukan followers toko kompetitor yang sejenis. Contoh nih, kalian mungkin sekarang follow followers supplier kalian. Karena orang yang memfollow toko mereka di bagian niche gaming, kemungkinan kan pembelinya tuh minat terhadap produk-produk gaming. Kalian bisa memfollow mereka, jadi kalian akan memfollow mereka, kemungkinan besar mereka akan memfollow kamu kembali lagi. Dan setelah udah mendapatkan followers yang lumayan banyak, kalian bisa melakukan chatting broadcast untuk membroadcast kepada pembeli ini kalian ada produk apa dan promosi. Sehingga tuh ada tingkat repeat order ataupun fans gitu ya ke brand kalian. Oke, jadi kamu sekarang udah tahu nih, video-video ini kan saya sering tutorial bagaimana mengoptimasi toko kamu. Untuk video bagaimana optimasi iklan, saya udah jelasin di video sebelumnya, kalian bisa lihat juga. Dan bila kamu suka dengan videonya, saya mau minta bantu untuk komen di bawah ini.